Mas Son? Siap. Ya, bagaimana tadi ulangannya? Mantap. Ya, yang dapat R totalnya tanpa R kecil 12 siapa? R total sama dengan 12 tanpa R kecil. Ya, berarti 50 udah di tangan, ya. Atau R totalnya sama dengan 13, tapi udah digabung dengan R kecil. Ada, saya. Ah, ya, itu berarti 50 di tangan. Siapa yang ketemu I totalnya sama dengan 5 ampere? Ya, berarti 77 di tangan. Ya, kalau gitu yang lainnya pasti merah. Ya, sudah lupakan ya. Apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu ya. Dijadikan pelajaran, artinya yang masih ada di bawah KKM berarti perlu belajar lebih lagi ya. Sekarang kita akan mengulang dulu untuk menentukan arah induksi magnet di sekitar kawat berarus lurus. Ya. Ya, sudah. Ya, sekarang angkat semua bolpennya, kita ingat kembali. Ya, ingat kembali, mengingat kembali di tangan kiri, pakai tangan kanan. Oke, sekarang semuanya kembali ke kita punya channel di mana, Mas Son? Listrik Smart Open Media. Mantap, paling mantap lah, Mas Son. Ya, oke ya. Ya, oke, sip. Nah, kalau arus naik, titik di sebelah kanan, arus masuk, di sebelah kiri, keluar. Kalau arus turun, titik di sebelah kiri, kanan, keluar. Kalau arus ke kiri, titik di atas, masuk, di bawah, keluar. Arus ke kanan, titik di bawah, masuk, di atas, keluar. Ya. Nah, sekarang yang bisa kita gambar di dimensi 2 hanya masuk dan keluar. Nah, kalau ada kawat berada di dekat kawat yang lain, yaitu ini ada kawat lagi. Maka kawat yang satu dipengaruhi oleh induksi magnet kawat kedua. Kawat kedua dipengaruhi oleh induksi magnet pada kawat pertama. Nah, nanti menentukan arahnya seperti apa. Jika ada kawat yang berarus berada di dalam medan magnet, maka kawat ini akan mengalami gaya. Gaya yang disebut adalah gaya Lorentz. L-O-R-E-N-T-Z. Pakai Lorentz. Ya, Lorentz. Ya, gaya Lorentz. Ya, lalu bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz? Itu tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan. Di buku biasanya posisinya seperti ini. Ya, jadi ini I, ini B, ini F. Tapi Ibu nggak suka pakai ini. Kenapa? Capek tangannya. Karena ini posisinya semuanya harus saling tegak lurus. Jadi antara I, B dengan F itu harus saling tegak lurus. Tetapi Ibu senang menggunakan ini. Karena ini lebih mudah. Menurut Ibu loh ya. Dan tangannya kita nggak capek. Yang penting ini tegak lurus. Lalu telapak tanganmu itu mengarah kemana kalau menampar gitu, tapi jangan tampar kemana ya. Nah, itu menunjukkan arah gaya Lorentz ya, menghadap kemana. Jadi contohnya gini, jika kawat berlurus berarus ini ada di dalam medan magnet yang arahnya menembus bidang. Menembus ini berarti ini 4 jari ini menyatakan arah induksi magnetnya. Ibu jari ini menyatakan arah arusnya. Itu yang paling gagah di pojokan sana siapa itu? Kamu cakep sekali loh ya. Paling cakep di Amazon. Ya, coba perhatikan ke sini. Ibu jari menyatakan apa? Arus. Ini menyatakan apa? Loh, nggak dengar loh suaranya. Masa laki-laki suaranya lembut sekali? Apa menyatakan apa? Nah ya, perhatikan ke sini. Kalau merasa sudah bisa, tidak memperhatikan, berarti kamu bisa menjawab. Atau kamu memperhatikan Ibu di sini. Ya, perhatikan ya. Oke. Jadi, kalau kawatnya, arah arusnya naik, B apa ini? Masuk bidang kertas, berarti Lorentz-nya kemana?
ke kiri gitu ya. Tapi jangan ini begini, tidak boleh, salah. Jadi ini kalau I, B, F. Sama badanmu gitu geser. Ya. I, B, F. Ya, oke. Nah, sekarang kalau arusnya turun nih. B-nya masuk, arus turun, berarti kamu muter. Set. F-nya kemana? Ya, F ke sana, ke kanan ya. Oke, jadi kalau arus naik, B masuk, Lorentz ke kiri, ke X negatif. B masuk, arus turun, Lorentz ke kanan, ke X positif. Sekarang baliknya, arus naik, B keluar bidang kertas, berarti menikam kita. Maka Lorentz ke kanan. Oke, sekarang B keluar, arus turun, puter. Maka F-nya ke kiri. Oke, ya jelas ya. Lagi. Arus ke kanan, ke kiri, sorry. Arus ke kiri, B masuk, Lorentz turun. B masuk, arus ke kanan, Lorentz naik. Oke. Sekarang keluar, yang keluar ya. Arus ke kanan, B keluar, Lorentz turun. Kemudian arus ke kiri, B keluar, Lorentz naik. Ya, oke. Udah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Sekarang kita akan melukis nih. Bakar share screen dulu. Nah, perhatikan baik-baik dan kamu peragakan sendiri ya. Peragakan sendiri. Sekarang misalnya ada 2 buah kawat nih. Kawat yang pertama ini dialiri arus I1. I1 ya. Kemudian kawat yang kedua ini dialiri arus I2. Anggaplah arahnya ke bawah. Oke, ini adalah I2. Sekarang di sekitar kawat I1 itu timbul induksi magnet kan. Nah, induksi magnet kan pada kawat pertama yang ditimbulkan oleh kawat pertama bekerja nggak di kawat kedua? Bekerja, karena kawat kedua ada di sekitar kawat pertama kan. Oke, berarti B1 yang bekerja di I2 itu arahnya masuk atau keluar? I1 arahnya naik atau turun? Kawat kedua di kanan atau di kiri I1? Kalau arus naik, titik ada di kanan, B masuk atau keluar? Masuk. Berarti B1 di kawat kedua masuk atau keluar? Masuk. Oh, pakai warna biru nih. Jangan pakai warna. Ya, berarti ini B1-nya masuk. Jadi ini adalah B1. Sekarang kawat I2 menimbulkan induksi magnet di sekitar kawat enggak? Ya. Kawat pertama ada di sebelah kiri kawat kedua. Bekerja enggak induksi magnetnya di kawat pertama? Bekerja. Nah, di kawat kedua arah arusnya apa? Turun kan? Bukan ke bawah, turun. Ya, turun. Nah, kalau turun, kawat pertama ini ada di sebelah mananya kawat kedua? Kiri. Turun kiri. B-nya masuk atau keluar? Masuk juga. Oke, berarti di kawat pertama ini bekerja B1. B2, sorry. B2. Nah, sekarang di kawat pertama dipengaruhi oleh B2 yang masuk. Arah arusnya naik. Kalau kawat berarus berada di dalam induksi magnet, berarti mengalami gaya apa tadi? Lorentz. Nah, sekarang arah gaya Lorentz-nya itu kemana coba? Pakai tangan kananmu. B-nya masuk atau keluar? B2? Masuk. Arusnya naik atau turun? I1? Naik. Berarti Lorentz-nya kemana? Ya, ke kiri. Oke. Jangan tampar temanmu ya. Jadi tamparannya kemana? Itulah F-nya. Oke. Sekarang loh, ya.
F-nya Ibu akan kasih pakai warna hijau aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini adalah F-nya nih. Oke. Nah, ini F-nya kita sebut dengan F12. Artinya apa? Gaya pada kawat pertama akibat daripada kawat kedua. Oke, sekarang coba kalian lihat untuk yang di kawat kedua. B-nya masuk atau keluar? Masuk. Coba masuk. Bagaimana? B, masuk. Arusnya naik atau turun? Putar. Set. F-nya kemana? Ayo. Ke kanan. Ke kanan atau ke kiri? Kanan ya. Oke. Ya, ke kanan. Berarti F-nya ini ke sini. Ya. Oke. Jadi ini adalah F21 atau gaya pada kawat kedua akibat apa? Akibat apa? Ya, akibat kawat 1 atau induksi yang disebabkan oleh kawat 1. Ya, jadi yang ini toh B masuk harus turun Lorentz ke sana dengan kekuatan penuh cepok gitu ya. Jangan nanti ada timbul tanda KDRT lagi ya. Oh, bukan KDRT, KDS ya. Oh, kekerasan dalam sekolah. Nah, kena lagi pasal nanti ya. Oke, nah sekarang kita akan menentukan besarnya gaya Lorentz ini. Ini terjadi tarik menarik atau tolak menolak nih? Terjadi tolak menolak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana rumusnya daripada F ini? Sudah, Bril? Ya. Harus pakai kanan, bukan pakai tangan kiri ya. Tidak boleh. Ya kalau bela diri ya dua tangan nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah sekarang untuk lebih mudah mengingat daripada rumus gaya Lorentz, biasanya kalau weekend kalian dengan keluarga kah atau lagi jalan-jalan sama teman-teman, suka pergi makan-makan gitu ya. Kalau ke Trans itu kebanyakan kan orang pergi makan ya sama nonton ya. Nah, pergi makan-makan di sana. Terus kalau kamu udah duduk-duduk di Kilin atau di mana lagi itu XO gitu ya, atau duduk lagi di mana? Di Tawan gitu ya. Nah, kalau Ibu ke Tawan itu pilihnya makannya apa? Makan bubur. Yang apa? Yang paling murah. Iya, ya. Ya. Nah, sekarang kalau kamu selesai makan, apa yang kamu minta biasanya? Bilnya, oke. Jadi ingat bil, ingat gaya Lorentz. Jadi rumus daripada gaya Lorentz, F Lorentz itu sama dengan B dikalikan I dikalikan L. Di mana L itu adalah panjang kawat, I-nya adalah kuat arus pada itu kawat, B-nya adalah induksi magnet. Nah, sekarang kalau B1 berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A, ya kan? A-nya ini kan jaraknya, bekerja pada kawat kedua. Lalu kalau B2, berarti mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A juga kan? Ya, perhatikan lagi. Nah, kalau F12 itu kan gaya pada kawat pertama akibat B2 atau akibat induksi magnet kawat kedua. Berarti arusnya arus 1 atau arus 2? Arus 1. B-nya berarti B? Loh, akibat siapa? Kawat kedua. Berarti B2 dikalikan I1 dikalikan L. L adalah panjang kawat. B2-nya tadi apa? Mu 0 I2 dibagi 2 pi A kali I1 dikalikan L. Lalu kalau F21, ini kan gaya pada kawat kedua, berarti I-nya I berapa? I-nya I berapa? I2 akibat kawat pertama, berarti B1. Maka di sini sama dengan B1 dikalikan I2 dikalikan L. B1-nya apa? Mu 0 I1 dibagi 2 pi A dikalikan I2 dikalikan L. Sekarang apa bedanya ini dengan ini?
Mu 0 I2 I1 L per 2 pi A dengan mu 0 I1 I2 L per 2 pi A. Beda apa? I-nya. Ini ada I2 kali I1. Ini I1 kali I2. Sama. Berarti nggak ada bedanya ya. Kalau gitu, maka F12 akan sama dengan F21 sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Ini dikalikan L. Nah, kalau panjang kawatnya itu tak berhingga, artinya panjangnya itu panjang sekali, maka boleh kita mencari F12 per L atau sama dengan F21 per L, maka rumusnya sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A. Ya, itu untuk rumus gaya Lorentz. Oke. Nah, itu kalau ada 2 tuh ya. Kalau sekarang ada 3 gimana? Ya, kalau ada 3 nih. 1 arahnya naik. Kemudian berikutnya arahnya turun. Lalu yang berikutnya arahnya adalah naik lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah I3. Kemudian ini adalah I2. Yang ini adalah I1. Oke, sekarang B1 di kawat 2 dan 3 arahnya kemana? Masuk. Masuk. Jadi di sini berarti adalah B1, B1. Oke, nah sekarang B2 berarti bekerja pada kawat pertama dan kawat ketiga. Arahnya kemana di kawat pertama? Masuk. Masuk. Di kawat kedua? Keluar. Oke. Ya. Jadi yang ini adalah B2, ini adalah B2. Kemudian B3 berarti bekerja di kawat mana? Kawat 1 dan 2. Arahnya kemana? Ayo. Masuk atau keluar? Keluar. Jadi ini adalah apa nih? B3, B3. Oke. Sekarang kita mau menentukan arah gaya Lorentz-nya nih. Di kawat yang pertama ya, di kawat yang pertama. F12 arahnya kemana? Kemana? Ya, masuk naik kiri ya. Oke. Harus bisa menentukan tuh, karena kalau kamu udah bisa menentukan nanti repot. Jadi ini adalah F12. Kemudian berikutnya F13 arahnya kemana? Ke kanan. Oke. Oh, sorry. Ya, jadi yang ini adalah F13 ya. Kalau begitu maka di F1 kalau kanan positif atau negatif? Positif. Kalau kiri? Negatif. Maka di F1 sama dengan F13 dikurangi dengan F12. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang di kawat kedua. Di kawat kedua F21 kemana? Ke kanan loh. Yang lain harus tahu tentukan loh ya. Ini adalah F21. Kemudian berikutnya untuk F23 ke kiri. Oke. Jangan cuma tahu kanan kiri aja loh ya. Bukan tebak-tebakan ya. F23 tunggu. Betul atau betul? Keluar turun. Oh iya. Masuk turun. Oke, ya. Kalau gitu maka di F2 sama dengan apa? F21 dikurangi F23. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang di kawat yang ketiga. F31 ke kiri. Oke. Ini adalah F31. Kemudian berikutnya F32. Keluar naik ke kanan ya. Oke, good. Kanan.
Ya. Berarti ini adalah F32. Nah, kalau gitu maka F3 sama dengan F32 dikurangi dengan F31. Ya. Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa lah. Oke. Tadi yang 2 kawat itu kan baru yang ke apa? Arusnya kemana? Oh, naik turun ya? Ya. Sekarang berarti kalian harus melukis F-nya untuk yang naik. Ya. Ini nomor 1. Nomor 2 berarti apa yang belum? Turun dulu ya, boleh turun dulu, nggak apa-apa. Turun, ya. Lalu yang ketiga berarti apa yang belum? Turun naik, oke, turun, lalu naik, ya. Oke, jadi ini adalah I1, I2, I1, I2. I1, I2. Kalian hanya diminta melukis saja untuk yang ini ya. Sekarang untuk yang 3. Tadi apa? Naik, turun, naik ya? Nah, sekarang Ibu mau bikin naik. Naik ke puncak gunung ya. Oke, I1-nya berapa? Berapa ampere? Hah? 2 ampere. Oke, I2 berapa? 4 ampere. I3 berapa? Hah? 6 ampere. Oke ya. Nah, sekarang jarak antara kawat pertama dengan kawat kedua mau berapa? 12. Yakin? Ya, nggak apa-apa. 10 cm, oke, nggak apa-apa. Lalu kawat kedua dengan kawat ketiga? 12, yakin? 10 juga, oke lah, nggak apa-apa. Ya, udah. 10 saja, ya. Nah, yang perlu kamu cari itu adalah F1 per L. F2 per L. Lalu F3 per L. Oke, disilahkan dicari. Per L karena L-nya itu anggap tak berhingga gitu. Kalau F per L, F satuannya apa? Newton kan? Ya. Kalau per L meter berarti nanti satuannya adalah Newton per meter ya. Jadi nanti kalau F12 per L itu akan sama dengan F21 per L. Kamu carinya gini, berarti mu 0 I1, I2 dibagi dengan 2pi A12. A12 berapa? 10 cm kan? Ya, 10 cm berarti kamu harus ubah ke meter. Lalu nanti F13 per L sama dengan apa? F31 per L. Berarti sama dengan mu 0 I1, I3. Berarti dibagi dengan 2pi A13. A13 berarti berapa, Ivana? Iya, mainan kok. Mamamu tiap hari ada di bawah. Nanti aku kasih tahu. Mami, Ivana main-main kalau fisika. Berapa A13? Berapa Ivana? Loh apa? A itu kan jarak. Jarak antara kawat 1 dan 3 berapa? Berapa yuk? 20, dapat nada sambung ya? Ya. Oke ya, perhatikan. Kemudian kalau F23 per L berarti sama dengan apa? F32 per L. Jadi ini cukup nyarinya satu kali aja ya. Jadi mu 0 berarti I2, I3 dibagi dengan 2pi A23. A23 berapa? 10 cm. Ya, sudah dibuat angka 10 cm itu jadi ngitungnya nanti lebih gampang. Oke, 2 ini kamu kerjakan sekarang ya. Jadi ini menentukan arah gaya Lorentz, poin 1. Kemudian poin 2, ini kamu menentukan besar gaya Lorentz ya. Pada kawat pertama, kawat kedua, kawat ketiga. Terlalu banyak ya, langsung ya, 3 ya. Oke, berarti berhitung aja deh, 1, 2, 3. Atau nomor absen ya. Nomor absen 1 kerja 1, nomor absen 2 kerja 2,
di F2, nomor absen 3 kerja di F3 gitu ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Ya, 2 poin. Digambar memang. Ibu pause dulu. Oh, kasih freeze. Ya, silahkan di freeze.